Selamat pagi kelas. Pagi. Baik kelas, hari ini untuk pertama kalinya kita bertemu tatap muka ya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya. Kalian semua sudah mendapatkan vaksin 1, 2, 3? Sudah. Oke. Baik, saya kira kemarin juga bagian akademi sudah menginformasikan sertifikat kalian sudah dikumpul ke sana ya, di bagian akademik dan kelas ya. Hari ini saya akan mengisi mata kuliah yang beda ya, tentang sistem informasi bisnis hospitality. Mungkin ada teman-teman kalian di sini yang belum kenal dengan saya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Widari Upadani ya. Hari ini saya akan mengisi mata kuliah sistem informasi bisnis hospitality. Sebelum kita mulai perkuliahan ini ya, saya akan jelaskan sedikit tentang kontrak perkuliahannya, aturan seperti apa ya. Jadi minggu lalu juga kelas kita sudah membuat grup ya, grup WhatsApp, dan kita sudah memilih kortinya di Ketut Mahendra ya. Minta tolong Ketut Mahendra datang ke depan untuk membantu mendistribusikan absennya ya Nak. Terima kasih. Oke, kelas ya. Selanjutnya sambil menunggu distribusi absennya kalian ya, kita berbicara tentang sistem informasi bisnis hospitality. Sebelumnya juga kita membahas tentang referensi yang akan kita gunakan di sini. Saya sudah tulis di sana. Jadi referensi yang kita gunakan itu dari Buat Davis, dari Conking, dari Nicklot, di mana bukunya berjudul tentang manajemen information system yang sudah diterjemahkan kelas, dan juga tambahannya adalah referensi dari jurnal-jurnal penelitian baik yang sudah saya lakukan maupun yang tidak saya lakukan tetapi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kemudian kelas untuk mekanisme penilaian ya, seperti biasa sama sebenarnya dengan mata kuliah lainnya ya. Di sana ada penilaian UTS 25%, UAS 40%, absensi 15%, kemudian tugas 10% dan kuis 10%. Ini semuanya nanti akan dinilai meliputi ada praktek, makalah, ya, presentasi, keaktifan kalian di kelas, yang kemudian nanti nilai akhir akan diberikan setelah keseluruhan aktivitas dilaksanakan secara penuh dengan menerapkan bobot evaluasi sebagaimana tertulis pada masing-masing jenis aktivitas kita selama 1 semester itu. Ya, bisa saya lanjut kelas? Bisa. Oke, untuk aturan perkuliahannya sendiri kelas, jadi seperti biasa, jadi kalian mahasiswa ya berpenampilan yang rapi ya seperti ini ya, kemudian wajib untuk hadir minimal 10 kali dalam perkuliahan ya, kemudian kalaupun kalian ada sakit ya, untuk surat dispensasi itu bisa disampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk tugas kelas itu wajib dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Jadi keterlambatan pengumpulan tugas dapat berakibat pada penilaian yang diberikan kepada dosen. Jadi biar adil kelas, jadi ada yang tepat waktu, ada yang tidak. Jadi itu akan mempengaruhi bobot penilaian. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian untuk selanjutnya kehadiran kelas. Jadi kalian hadir ya, kalau tanpa keterangan maksimal 4 kali. Jadi nanti tidak diperkenankan untuk ikut mata kuliah saya ya. Nanti
otomatis nanti mendapat nilai E karena 4 kali berturut-turut kalian tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian untuk keterlambatan, jadi untuk perbaikan tugas itu maksimal 7 hari setelah presentasi. Jika melebihi 7 hari itu nilainya tidak akan saya nilai, ya. Kemudian misalnya kalian tidak mengikuti ujian atau tidak mengumpulkan tugas, jadi itu juga akan diberikan nilai 0 ya untuk ujian dan tugas. Kemudian ketidaksesuaian, misalnya kalian membuat karya kalian, tugas kalian, tetapi kalian mencontek atau dalam hal ini ada plagiarisme ya. Jadi itu juga tidak akan saya terima, itu akan dapat nilai E. Kemudian untuk tingkah laku pada saat pembelajaran seperti hari ini ya, jadi mahasiswa dilarang untuk berbicara, kemudian HP atau gadget kalian tolong bernada getar atau diam. Bisa disimak? Oke. Kemudian untuk selanjutnya ya, kontrak perkuliahan sudah kita bahas. Sekarang kita akan berbicara tentang bisnis. Ya. Kalian mungkin sudah familiar dengan kalimat bisnis. Ya. Jadi kelas, secara historis kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, ya, bisnis dari kata dasar busy, ya, yang berarti sibuk, ya, dalam konteks individu, komunitas atau masyarakat. Ya. Dalam konteks sederhana kelas, bisnis ialah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi seseorang. Sedangkan dalam konteks entitas, ya, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuangan atau memperoleh keuntungan, ya, atau memperoleh pendapatan, boleh, ya. Nah, kelas sekilas itu tentang bisnis secara umum, tetapi ya, hal ini juga kita harus melihat definisi bisnis dari beberapa ahli. Di sini bisa kita lihat definisi bisnis menurut para ahli. Jadi yang pertama itu menurut Jeff Madura. Jadi Jeff Madura menjelaskan di situ kelas perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan, itulah bisnis. Ya. Kemudian oleh Dixie, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya oleh Hughes dan Kapur. Di sini bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Dan menurut Brown dan Pretelo, ya, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI menjelaskan bahwa bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Nah, dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli itu, kesimpulannya, intinya, itu bisa nggak kalian jabarkan di sini? Mungkin saya dibantu Gana dari definisi yang sudah tadi kita bahas, ya.
menurut Gana, inti dari definisi bisnis itu apa? Kalau menurut saya, inti bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Ada yang perlu menambahkan mungkin Krisna? Menurut saya itu bisnis itu merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menciptakan sebuah nilai dari suatu produksi atau jasa yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana kalian? Semuanya setuju dengan tanggapan teman-teman kalian? Setuju. Oke, kalau begitu kita lihat di layar, ya. Jadi dengan kata lain kelas, ya, semua yang sudah dijabarkan sama temannya tadi, ya, tepat, ya. Definisi bisnis dari beberapa ahli tersebut dapat kita simpulkan di mana, ya, kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, ya, penjualan atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan, itulah bisnis. Jadi inti dari begitu banyaknya, ya, definisi dari beberapa ahli, jadi intinya seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Bisa dilanjut topik yang lain? Baik, kita sudah tahu definisi tentang bisnis. Kita sekarang akan berbicara mengenai konsep dan tujuan bisnis. Kelas, ya, pada umumnya dalam konsep bisnis ada beberapa komponen utama yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama adalah strategi inti, core strategi, ya, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya sumber daya strategis, strategic resources, ya, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Itu yang harus ada. Kemudian yang ketiga lagi perantara pelanggan, customer interface, ya, semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan dan pemenuhan, dinamika hubungan dan struktur harga. Kemudian yang terakhir adalah jaringan nilai, ya, value network, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Jadi ini yang harus ada dalam konsep bisnis, ya. Jadi kalau kalian nanti membuat bisnis, ya, keempat konsep ini harus ada. Bisa diterima? Oke. Selanjutnya, apa sih tujuan jadi kita berbisnis, kelas? Ya, apakah hanya untuk mendapatkan teman misalnya, mendapatkan pengalaman yang lain dari apa yang sudah kita punya, gitu. Mari kita bicarakan itu, ya. Jadi tujuan bisnis ini di sini bisa dilihat. Yang pertama adalah pastinya untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua apa? Pak Hen? Mendistribusikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pasar. Untuk mendistribusikan barang-barang yang diperlukan oleh pasar. Chandra? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lainnya. Tujuan bisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gimana, Gomari? Paham sih. Kalau dibilang tadi hampir mirip sih kayak Chandra, sama lebih ke barang sama untuk menyediakan lowongan kerjaan juga untuk yang lain. Kalau bisnis sendiri, kalau menurut saya tuh lebih gimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan kita membuat satu produk
yang mana akan diterima, yang dimana terima sendiri itu dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Ya. Jadi ya benar ya kelas ya. Jadi tujuan bisnis itu untuk memperoleh keuntungan seperti tadi ya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mencapai kesejahteraan, ya, untuk meningkatkan kemajuan, dan satu lagi juga untuk menunjukkan prestise, ya, keberhasilan kita. Nah, dari semua tujuan-tujuan di situ, ya, yang sudah kalian jabarkan tadi, itu semua harus dilalui. Di sana di gambar saya perlihatkan di sana ada tangga yang tinggi sekali, ya. Jadi tangga-tangga itu, ya, step by stepnya itu harus ada, pastilah, ya. Sama seperti kalian kuliah di sini, tidak langsung semester 8 langsung bikin skripsi, itu harus ada dilalui dulu, ya. Sama seperti kita berbisnis, kita merencanakan sesuatu, jadi tangga-tangga itu harus kita, tidak bisa langsung loncat, ya. Kemudian kita mau hasil yang bagus dengan meloncat itu, ya, kita harus lalui semuanya itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, setelah tujuan bisnis, kita akan berbicara tentang fungsi dan manfaat dari bisnis. Oke, sebelum saya berbicara tentang fungsi dan manfaat dari bisnis, ya, jadi ada baiknya saya mau kita sharing ya di sini ya. Mungkin di sini ada yang punya bisnis, ya. Disinilah kalian bisa sharing dengan teman-temannya, ya. Siapa tahu dengan kalian menjelaskan pengalaman kalian, ada nanti temennya bisa ikut, ya. Itu menjadi inspirasi buat temannya bahwa oh, teman saya punya loh pengalaman seperti ini, kenapa saya tidak? Nah, gitu ya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman sudah memiliki bisnis yang dijalankan. Kalau nggak salah di sini ada temannya Sinji ya. Sinji bisa di-sharing pengalamannya bagaimana Sinji membuat bisnis sehingga bisa berjalan seperti sekarang ini. Silakan. Ya, jadi sebagai salah satu orang yang sudah terjun ke lapangan, mungkin menurut saya terdapat beberapa hal yang secara umum harus dilakukan untuk melakukan atau memulai sebuah bisnis. Yang pertama itu kita harus memperhatikan pangsa pasar, di mana kita memperhatikan target pasarnya, seperti kategori umur ataupun pendapatan dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua itu kita harus bisa menentukan bagaimana kita akan melakukan teknik marketing yang kita bisa distribusikan kepada orang-orang. Lalu mungkin yang ketiga itu melakukan sebuah kajian terhadap usaha-usaha yang sudah ada di lapangan dan mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh perusahaan itu tersebut. Mungkin segitu dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi harus melihat saingan dalam hal ini ya. Iya. Ada nggak yang bergerak di bidang Yang usaha sama. kita? Oke, terima kasih Sinji. Yang lainnya ada loh beberapa di sini. Silakan. Ya, Surya ya. Iya. Ya, silakan Surya sharing pengalamannya tentang bisnisnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Surya Pradipta. Teman-teman di sini bisa memanggil saya Surya. Oke, jadi bagi yang belum tahu, saya sekarang sedang menjalankan small business. Ini adalah salah satu dari produk saya. Oke. Ya. Oke, berkaca dari pengalaman saya, permulaan dalam memulai bisnis ini kita mulai dari ide. Nah, ide ini bisa muncul melalui peluang dan juga problem. Kalau bisnis saya di sini berdasarkan peluang. Kemudian permulaan dalam bisnis saya yang pertama, setelah itu jika ide saya memiliki potensi, saya akan melakukan brainstorming kepada teman terdekat saya atau kepada calon target market. Kemudian setelah itu saya melakukan penentuan target market atau segmen pasar saya. Kemudian saya membangun kemitraan dan juga mencari partner. Contohnya itu seperti supplier atau garment. Kemudian jika teman-teman sudah memiliki potensi dari ide tersebut, kemudian bisa langsung dieksekusi. Sekian, terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan. Oke, jadi dua sudah ya temannya sharing ya yang sudah bisnis yang sudah dijalankan ya. Selanjutnya ya kita ya akan berbicara tentang fungsi dan manfaat bisnis. Oke ya kelas ya, fungsi dari bisnis, nah ya ada sebagai form utility ya, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya ya dalam hal ini perusahaan furniture ya, perusahaan jasa keuangan ya, itu termasuk kategori di form utility. Kemudian ada place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Contohnya seperti apa? Ayo, bisa dibantu? Fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Bisa dibantu? Mungkin minimarket tuh. Ya, jadi itu kan sudah banyak ya sekarang ya pasar tradisional dan pasar modern ya. Jadi itu termasuk kategori pasar modern ya. Kalian begitu gampangnya sekarang ya, karena dia mendistribusikan kebutuhan kita ya, tidak harus kita jauh ke satu lokasi, ke pusatnya, tetapi sudah ada yang mendistribusikan yang dekat dengan lokasi kita. Kemudian selanjutnya fungsi bisnis possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjadi suatu produk ke konsumen yang membutuhkan baik itu barang maupun jasa. Ya. Kemudian selanjutnya time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Contohnya seperti apa ini? Yang time utility, ya? Hendrik, apa? Apakah seperti wine? Produksi wine tidak bisa ya? Wine, ya. Karena sekarang kan tidak berharga, tapi lagi 10 tahun harganya akan berharga. Ya, seperti itu. Tepat sekali. Ya, wine, kalian tahu kan? Ya, itu kalau semakin lama semakin mahal kan? Sebenarnya ya. Tetapi kita butuh banget nggak itu? Enggak. Tetapi sometimes saya bilang ya untuk orang-orang tertentu mungkin ya bisa tentu itu dibutuhkan gitu. Ya. Bisa mengerti? Oke. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang manfaat bisnis. Kelas untuk menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kamu akan merasakan beberapa manfaat. Ya. Coba sebutkan manfaat dari bisnis ini seperti apa? Rinaldi? Seperti yang sudah ada di PPT, menjadi bos sendiri. Kadang ada orang yang tidak bisa diatur, mungkin nggak bisa kerja sama orang, jadi dia pengen jadi bos sendiri seperti itu. Oke. Ada yang menambahkan? Mahen? Manfaat dari bisnis? Manfaat dari kita punya bisnis seperti yang sudah dijelaskan sama temannya tadi, sharing dia sudah punya bisnis. Tentunya seperti yang dikatakan lagi, saya setuju sekali. Dan saya ingin menambahkan sedikit, melalui bisnis kita dapat memperoleh jaringan yang lebih luas dengan kolega-kolega mungkin. Kemudian melalui bisnis juga kita belajar bagaimana kita lebih pintar untuk mengatur baik dari segi keuangan dan sebagainya. Kita dapat belajar banyak hal melalui bisnis itu sendiri. Ya, benar sekali. Ya, jadi bisa dipahami ya manfaat dari bisnis ini ya. Kelas? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, kelas. Jadi kalian sudah tahu tentang memahami tentang apa itu bisnis, ya, kemudian tujuannya, konsepnya, kemudian manfaatnya, dan bahkan kalian sendiri di sini adalah sudah menggeluti ya,
bisnis tersebut sudah mengalami bagaimana merencanakan bisnis tersebut dari merencanakan sampai awal sampai akhir sampai sekarang kalian masih geluti, pasti sudah ada hal-hal yang sudah kalian alami. Apakah hal itu hal yang menyedihkan, mengecewakan atau mengembirakan? Ya, sudah pernah asam garam ceritanya ya, biasanya sudah pernah kalian lalui itu. Nah, kelas kalau kita merencanakan suatu bisnis ya, tentunya kita akan melihat produk-produk apa yang akan kita mau ambil. Tentunya tadi sudah Shinji berbicara bahwa harus melihat adakah kompetitor atau saingan. Ya, nah untuk menentukan ide-ide bisnis tersebut ya, atau merencanakan bisnis plan tersebut, itu juga kita harus melihat kalau sudah bisnisnya kita dapatkan pada saat kita meluncing ya, pada saat kita mempromosikan bisnis kita juga harus melihat apa saja, kelas bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita harus melihat apakah mental kita sudah siap nih ya. Kalau sudah siap mental kita untuk bersaing untuk kepada kompetitor lain itu, setelah nanti rencana kita launching, ini launchingnya pada saat apa aja kan harus pada saat-saat tertentu ya. Misal kalian bisnisnya tentang es krim ya, kalian mungkin sudah biasa familiar dan sekarang es krim itu variannya itu banyak banget. Tidak seperti zaman saya dulu hanya tahu rasa coklat, rasa vanila, rasa stroberi. Nah, 3 rasa yang zaman saya ya. Tapi zaman sekarang, zaman kekinian ini ya, sudah mulai. Bayangkan es krim rasa cabai, gila nggak? Pernah kan kalian mencoba es krim rasa cabai? Yang nggak biasa menjadi biasa, tetapi itu malah yang dicari. Sampai orang berebutan dapat parkir, nggak dapat, ya mau aja antri hanya demi merasakan es krim yang rasa cabai, es krim yang rasa buah-buahan misalnya ya rasa rasa kopi. Sekarang kan beda ya, kalau dulu nggak ada, belum ada. Nah, kelas ya, di dalam mempromosikan apa yang nanti kita lakukan dalam bisnis itu juga harus ada konten-konten yang menarik. Sekarang kan sudah mulai nih digital, promosinya lewat online. Tidak harus kita punya bisnis secara konvensional. Kita punya bisnis harus punya tempat, kemudian ya kalau kalian punya tempat sendiri, tapi kalau menyewa ya itu kan banyak keluar biaya di harga sewa. Nah, sekarang kan begitu mudah ya. Jadi itu harus dipikirkan kalau kita mau mempromosikan usaha kita harus melihat-lihat nih. Kalau kita promosi bisnisnya es krim misalnya seperti saya jelaskan tadi, jangan pada saat musim hujan. Enggak. Kalian mempromosikan es krim kalian meskipun kalian bilang beli 1 gratis 1, juga orang masih ogah ya, masih mikir-mikir karena musim hujan ya. Tetapi kalau pada saat musim agak panas gitu kan, orang pasti kepingin lah ya, untuk apalagi anak-anak ya. Nah, itu kita harus lihat ya pada saat kapan kita harus meluncing produk kita. Oke, jadi demikian, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ya kelas ya. Dari paparan saya tadi ya tentang definisi bisnis dari beberapa ahli, kemudian tentang konsep dari bisnis, tentang fungsi dari bisnis, kemudian manfaat dari bisnis, kemudian tujuan, dan sharing session tadi tentang teman-teman kalian mempresentasi tentang bisnis yang sudah dijalani. Ada yang kurang paham
Atau ada yang mau sharing lagi dari tinjuan bisnis di sini? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik ya kelas. Kalau begitu ya, terima kasih kelas atas waktunya ya. Kalian sudah mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Bisnis Hospitality dari awal sampai selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya sama di jam yang sama ya, di hari yang sama minggu depan kita akan kembali bertemu secara offline. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.